itu ada namanya Montesquieu, kemudian ada Frederick Carl von Savigny, yaitu yang tentang historis dan kebudayaan. Kemudian ada Herbert Spencer, pendiri sosiologi modern dengan teori evolusi hukum. Kalau kita melihat ini di mana teori evolusi hukum itu adalah teorinya Herbert Spencer. Kemudian ada Sir Harry Summermans, dan pada fase berikutnya di era yang kedua ini secara teoritis masuk tokoh-tokoh besar dunia yang mengilhami ide sosiologi, antara lain satu Karl Marx, yang kedua ada Max Weber, yang ketiga ada Eugene Ehrlich, dan yang keempat adalah Emile Durkheim. Kemudian pada fase ketiga dalam kajian teoritis sosio-yuridis, fase ketiga ada namanya kajian teori sosio-yuridis. Yang pertama dikemukakan oleh Albert van Dijk. Kemudian kedua Oliver Wendell Holmes. Yang ketiga adalah Russ Copeland, yang sering kita dengar dengan teorinya social engineering. Kemudian Benjamin Nathan Cardozo. Benjamin Nathan Cardozo ini dengan teorinya kekuatan sosial. Dan ada George Gewitz dan Theodore Geiger dengan realitas sosial norma hukum. Saudara sekalian, pada fase keempat yang eranya sekarang ini, di awal sosiologi modern menuju sosiologi hukum, ada teorinya kontemporer tentang hukum dan masyarakat. Teori kontemporer tentang hukum dan masyarakat yang pertama dikemukakan oleh Donald Black dengan The Behavior of Law, itu 1975. The Behavior of Law, atau ya namanya behavior itu tingkah laku atau perilaku atau pranata hukum, ya, yang ditulis oleh Donald Black. Kemudian ada Roberto Mangabeira. Kemudian yang terakhir itu adalah Philip Nonet dan Philip Selnick. Philip Nonet dan Philip Selnick ini bukunya bagus benar. Kalau nanti pas kita ketemu di minggu yang akan datang, kalau saya bawakan bukunya, tapi juga fotokopi ya. Kalau saudara ingin fotokopi melalui Cosma, saya izinkan, karena ini Philip Nonet dan Philip Selnick inilah yang memberikan ruang dan waktunya, juga khasanah keilmuannya, yang membedah kekakuan dalam hukum, sehingga dia memberikan reasoning hukum untuk perspektif ke depan. Baik, satu-satu saya ingin sampaikan. Dari Montesquieu itu lahir pada 19 Januari 1689 dan meninggal pada 1755 Masehi. Nah, dalam ajarannya Montesquieu itu meletakkan kajian pada persoalan bagaimana hubungan hukum dengan negara sebagai pelaksana hukum. Kita terkenal dengan Montesquieu dan John Locke nanti kalau dalam hukum tata negara, kalian akan menemui itu. Dan itu ahlinya adalah Montesquieu. Kemudian hukum tergantung pada bentuk bagaimana fisik setempat, sehingga kajiannya menggunakan metode fisika sosial. Dan yang paling menyentuh ke kita adalah membebaskan sosiologi hukum dari segala kecenderungan metafisika dan dogmatis, dan membawa pada telaah yang lebih dekat pada perbandingan hukum. Nah, ini membebaskan sosiologi hukum dari segala kecenderungan metafisik. Metafisik itu hal-hal yang mendekati irasional dan rasional, sehingga jangkauannya tidak terlepas dari dogmatis, dan kita mengarah kepada perbandingan hukum. Bagaimana perbandingan hukum itu? Hukum dalam konteks positivistis, hukum yang dibentuk dan dibuat menggunakan undang-undang dan peraturan.
kemudian hukum yang lahir dengan living law atau hukum yang hidup di dalam masyarakat itu dikenal dengan hukum adat. Dan kemudian hukum yang lahir dari agama, yakni dikenal dengan hukum Islam itu sendiri. Dari beberapa hal ini, hukum Islam dan hukum adat adalah menjadi salah satu pembentukan hukum nasional di Indonesia. Ini John Locke sudah menempatkan pada abad ke-16 itu memberikan reasoning bahwa sosiologi hukum harus membebaskan diri dari hal-hal itu. Artinya apa? Karena kita pernah dikatakan bahwa hukum itu tidak diletakkan di ruang hampa, bersinggungan dengan mana saja, tetapi hukum itu bisa memberi jalannya sendiri tentang bagaimana hukum bisa diterima di tengah-tengah kehidupan masyarakat dari masa ke masa. Saya lanjutkan ya, dari Montesquieu itu hanya sekedar itu saja. Dan antara Montesquieu itu dengan teorinya the separation of power yang disebut dengan trias politica, yaitu pemisahan yudikatif, eksekutif, legislatif, yang semua berasal dari John Locke. Yudikatif, eksekutif, federatif, hubungan atau negara. Dan ini Montesquieu dan John Locke itu adalah dua tokoh yang memberi inspirasi untuk pembedaan